Guys, ini tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 9.19. Saya lagi ada di Kota Tua. Mau ikut tur dalam rangka memperingati sang proklamator ya guys. Dan ini kita dengarkan ya guys tentang sejarah gedung BNI. Kalau tidak ikut walking tour tuh kita cuma ngeliat ikan. Ya apa sih yang ada di depan kita? Nah ini area yang ada di depan kita ada dua gedung ya. Yang pertama adalah gedung BNI dan di depan kita adalah gedung Stasiun Jakarta Kota ya rekan-rekan. Pertama adalah dua gedung ini dua gedung bersejarah di kawasan Kota Tua Jakarta. Karena diresmikan atau didirikannya tahun 1946 ya rekan-rekan, bukan usianya 46 tahun. Ini sangat familiar dengan bangunan lain yang sangat ikonik bukan hanya di Indonesia tapi terkenal di Asia Tenggara, yaitu mirip dengan bangunan Masjid Istiqlal. Alasannya karena arsiteknya adalah orang yang sama, yaitu Bapak Frederick Silaban ya. Terutama dicirikan dengan bentuk jendelanya ya, yang itu sebenarnya bukan jendela, jadi dia ada semacam kayak pilar-pilar gitu yang membentuk seperti bujur sangkar atau persegi panjang ya. Jadi ini salah satu gedung yang sekarang memang masih menjadi milik BNI ya, BUMN seperti itu. Nah, selanjutnya kita sekarang akan sambil berjalan ya ke area Stasiun Jakarta Kota. Nah ini kita dengarkan sejarah Stasiun Jakarta Kota. Resmikannya tahun 1922 ya, jadi mungkin bisa terbilang pada petik gak lama-lama banget gitu loh. Siapa arsiteknya? Arsiteknya adalah Frank Gisel ya, dia adalah arsitek terkenal pada masa itu yang membuat firma arsitektur lalu di-hire sama pemerintah Hindia Belanda. Karya Frank Gisel itu bukan hanya satu di Jakarta, yaitu Stasiun Jakarta Kota, tapi ada lagi. Semoga ada yang tahu gedung ini. Ada yang tahu rumah ya, bagian depannya gedung heritage-nya. Jadi ada dua. Nah, lantas apa sih hubungi dulu bahwa Pelni adalah perusahaan yang dinasionalisasi oleh Belanda ya. Tadinya nama perusahaan ini adalah Koninklijk Paketvaart Maatschappij atau perusahaan pengemakan kargo milik Hindia Belanda. Pasca Indonesia merdeka tahun 50-an atau kepentingan gedung milik HPM ya, perusahaan Hindia Belanda. Jadi Frank Gisel punya dua mahakarya. Namun sayangnya, nah ini kita sudah di dalam busway ya guys, mau menuju ke gedung Arsip Nasional. Kalau saya tidak salah turunnya di Mangga Besar. Museum Arsip Nasional atau disingkat menjadi ARNI merupakan dulunya itu adalah kediaman Gubernur Jenderal VOC yang bernama Reinier de Klerk yang dibangun pada abad ke-18. Nah, gedung yang ini guys merupakan cagar budaya sebagai lokasi pameran berkala ya guys. Sedangkan yang di bagian belakang merupakan bangunan baru yang difungsikan sebagai diorama arsip kepresidenan, yaitu Presiden Soekarno ya guys. Kenapa di sini ada gedung arsip tapi ada bangunan Hindia Belanda, cagar budaya itu pasti mungkin ada yang sebenarnya pusatnya itu ada di Ampera Jakarta Selatan. Jadi kalau siap juga yang bakal penuh dengan itu. Nah kita lembaga negara non kementerian tingkat pusat yang langsung dipilih oleh presiden, jadi itu bedanya. Kalau di Ampera Jakarta Selatan itu adalah pusatnya, kalau di sini itu kalau di dalam mungkin ada yang pegawai negeri juga di dalam pusat studi arsip strategis kepresidenan, tapi ini bangunannya bangunan Hindia Belanda. Sejarah panjang. Jadi sebelum arsip nasional dipindah ke Ampera Jakarta Selatan, budaya karena dulunya ini rumah pribadinya Reinier de Klerk, Gubernur Jenderal. Mungkin kalau cek di internet itu lebih ngerti lagi ini rumahnya Gubernur Jenderal Reinier de Klerk. Atau bahkan di TikTok banyak juga yang tiba-tiba datang tahu dari TikTok. Ya ini rumah Gubernur Jenderal Hindia Belanda di sana. Itu kan menentukan orang sebagai pimpinan negara koloni-koloninya. Nah, Hindia Belanda itu salah satu Reinier de Klerk yang punya rumah ini. Gitu. Jadi Gubernur Jenderal Reinier de Klerk punya rumah. Tapi ini rumah pribadi, bukan rumah pemerintahan. Dia pemerintah tetap di rumah. Arsip nasional punya gedung ini, bukan punya gedung ini ya. Arsip nasional melihat.
Jadi guys, bangunan yang di belakang itu diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri di tanggal 12 September 2023. Jadi ini adalah dua bangunan dengan dua fungsi yang berbeda ya guys. Jadi ini ada pameran tentang Bung Hatta. Dan ini tanggal 18 Agustus 2024. Nah guys, jadi bangunan ini terdiri dari dua lantai dan di lantai atas itu ada tempat tidurnya Rainer de Klerk. Maaf ya guys kalau saya salah baca. Gedung ini arsitekturnya bergaya Eropa campuran antara gaya Renaissance dan pengaruh Barok Rokoko. Gedungnya cantik guys, saya suka banget melihatnya. Maaf ya guys kalau di video ini banyak kekurangan dan salah informasi. Tapi guys, menurut saya yang orang awam ini guys, saya kan sudah melihat beberapa gedung peninggalan Belanda ya guys. Kalau yang ini agak berbeda gitu guys ya. Nah ini kita mulai naik tangga dan ini saya sudah ada di lantai 2. Pameran foto di sini menunjukin foto koleksi dekat itu ada sebelah. Oke, sama di sini juga ada tempat tidurnya beliau juga. Sama persis seperti di Museum Sejarah Jakarta, dari lantainya yang menggunakan kayu, propertinya sama ya kurang lebih. Nah kamar tidurnya ada di sebelah sana. Di kanan saya foto yang ada sebelah kiri. Yang mau lihat mana Bapak? De Klerk ini, Rainer de Klerk ini punya seorang anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu menikah sama Jacob Cornelis Radermacher. Nah, Radermacher adalah pendiri dari sebuah institusi yang akhirnya nama institusinya adalah Batavia Nutschap van Princeton and Wetenschap. Nah, menurut cerita ini minuman favorit Rainer de Klerk. Itu semua dari kayu jati. Ukirannya tak, nah itunya aja ada lambang bulan juga gitu. Kayak gambar kayak Rotterdam, Amsterdam, terus The Hague atau Den Haag, terus ada Delft. Nah, kota-kota itu adalah kota-kota membentuk VOC. VOC itu kan kongsi dagang. Jadi mereka tuh punya apa namanya, pasti ada simbolis-simbolis. Kalau orang Eropa itu mereka memang suka dengan yang ada simbolis-simbolis. Ya. Oh iya. Nah, dari tadi soalnya kita akan masuk ke ruangan pribadinya Bapak. Jadi segini aja gitu ya, nggak besar, nggak kecil. tapi ini pasti sesuai dengan tingginya ya. Ya, dan dibikinnya tahun Belanda ya. Ini ada gambar Belanda ya. Kerajaan Belanda gitu. Sebelum menjadi Museum Arsip Nasional, tempat ini sudah beberapa kali ganti kepemilikan ya guys. Oh ya guys, Gedung Arsip Nasional ini bisa disewakan untuk publik ya guys, untuk berbagai acara mulai dari acara pernikahan dan berbagai macam acara lain ya guys. Dan di tempat ini sering diadakan berbagai macam pameran ya guys. Seru banget guys bisa mengunjungi tempat bersejarah. Ras Heis. Kalau teman-teman Ini dipamerkan di buku 1747 ya. Jadi di masa berdirinya awal Batavia yang masih lagi di puncak-puncaknya begitu. aja gitu ya. Oke, pelan-pelan kita akan turun. Nah guys, ini kita mau ke gedung yang di belakang ya guys, yaitu Pusat Studi Arsip Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia.
Oh ya guys, gedung Museum Arsip Nasional ini terletak di Jalan Gajah Mada nomor 111. Nah, ini saya sudah ada di bangunan yang lama lagi ya guys, bersiap-siap mau pulang. Terima kasih banyak ya guys sudah meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih banyak guys. Dadah guys.